Dia boleh membuat sejarah yang baru dalam hidup kita. Karena hidup kita, Dia bentuk indah menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Mari belajar melepaskan segala sesuatunya saat mengikut Tuhan. Supaya Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kita. Perjalanan iman kita masih panjang. Maka pastikanlah sampai akhir nafas hidup kita. Sampai bumi habis lenyap. Aku mau belajar untuk mengikut-Mu Tuhan. Hidupku sepenuhnya bagi kerajaan-Mu. Sama-sama katakan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan. Oh, benar Tuhan. Sama-sama ku ikut panggilan-Mu. Amin. Haleluya. Sampai bumi. Haleluya. Amin. Nafasi hidupku mengikut-Mu. Hari yang termulia ini hidupku. Bagi sekali lagi sama-sama. Lebih dari segalanya, Yesus. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis dunia, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hari yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Mengikut-Mu. Hari yang termulia ini hidupku bagi, sekali lagi katakanlah komitmen saudara, mengikut-Mu. Mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Berikan tepuk tangan kepada Yesus yang lebih berharga dari segalanya. Itu sebabnya kami melakukan segala hal untuk berusaha terus mengikut Yesus dalam hidup ini. Karena itu adalah hal yang termulia. Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami yang satu kali di muka bumi ini menjadi berarti, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Allah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kami boleh meninggalkan warisan yang mulia bagi dunia ini. Terima kasih, dan biar firman Tuhan menjadi cara Allah berbicara kepada kami, sehingga kami tahu bagaimana cara mengikut-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati kami semua, biar firman Tuhan menerobos hati kami yang terdalam, mengubahkan kami. Biar firman Tuhan melawat kami. Dalam nama Yesus berfirmanlah, kami buka hati kami buka seluruh hidup kami. Roh Kudus ajarlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, saudara senang beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak waktu di muka bumi ini yang kadang-kadang kita tidak bisa gunakan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari belajar untuk kita sama-sama menggunakan waktu di hidup ini untuk bermanfaat bagi orang lain secara khusus sesuai dengan kehendak Allah. Kita berharap sama-sama bahwa dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita mengalami perkara-perkara yang tanda kutip Tuhan bukakan setahap demi setahap. Katakan setahap demi setahap. Seperti mikrofon ini tulisannya Singer 1. Nah, seperti mikrofon ini tulisannya Singer 1, maka mikrofon Singer 1 ini memang arahnya hanya bisa berfungsi dengan channel Singer 1. Paham maksudnya? Nah, sama ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan punya rencana spesifik bagi hidup kita. Itu loh, katakan rencana spesifik. Saya ulangi sederhana. Seperti mikrofon ini Singer 1. Maka apa yang terjadi, channelnya hanya akan bisa bergerak dengan channel Singer 1. Enggak bisa channel Singer yang lain atau yang lain. Enggak bisa. Hanya melalui itu. Nah, sama sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah mendesain hidup manusia seperti Allah. Jadi channel hidup kita adalah channel yang sudah didesain sesuai dengan Allah. Tidak dengan yang lain. Sama seperti mikrofon ini tadi. Jelas ya? Jelas. Itu sebabnya, contoh, di utak-atik channel berapapun, kalau channel 1 ini tetap pada jalurnya, maka dia akan tetap berhasil. Sama, hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tetap pada jalur Allah, siapapun musuhnya, apapun tantangannya, apapun masalahnya, hidup kita akan terus berjalan dalam kehendak Allah dan kita akan menang. Katakan amin. Karena sesuai dengan apa? Jalurnya. Katakan sesuai jalurnya. Nah, itu sebabnya yang kedua, saudara dengar baik-baik. Apapun yang dilakukan pada channel 1, karena bukan jalurnya, mau ditambah apapun, itu gak bisa menambah. Sama, saudara, ini jalur Tuhan. Kita tambah dengan cara yang lain, kita datang dengan dukun, kita datang dengan orang pintar, kita datang dengan suap, gak akan berhasil. Karena itu bertentangan dengan jalur Allah. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Yesus berkata, akulah apa? Jalan. Dialah jalan, dialah jalur kehidupan kita. Katakan kiri kanan, Yesus jalur kehidupan kita. Oke ya, Yesus jalur kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena Yesus jalur kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, judulnya Tetap Dalam Firman. Oh iya, ada pengkhotbah baru. Dia senang dengan firman Tuhan. Dia pikir diajak bicara karena sejak dari kecil, dari bayi dia sudah saya ajak bicara. Saudara, kita lihat firman Tuhan nanti sama-sama. Firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-8 ini merupakan bagian dari visi atau tema besar gereja kita tahun ini. Ya, tema besar gereja kita tahun ini. Saudara paham bersama bahwa tema itu merupakan sebuah hal yang dibuat untuk menciptakan sebuah kondisi. Katakan menciptakan sebuah kondisi. Nah, tema kita tahun ini adalah benar-benar murid Kristus. Tema itu menciptakan sebuah kondisi, gitu loh. Contoh, ada sebuah kondisi di mana Pak As dan Ibu Han, mereka ini senang atau tinggal dalam sebuah kondisi lingkungan dingin. Dan mereka terbiasa dengan dingin. Sementara kita tidak. Nah, seperti AC ini yang dingin, mereka biasa. Saya tidak biasa. Makanya saya minta dipelankan karena saya tidak biasa. Itu sebabnya saudara nangkap pola ini. Itu menciptakan. Ada remote control yang dibuat seperti yang ada di depan ini adalah alat untuk membuat air condition ini bisa terkondisikan. Nah, sama, supaya hidup kita terkondisikan, kita paham ada remote, ada tools, ada alat yang dipakai Tuhan supaya kita terkondisikan pada jalur Allah. Amin.
Katakan, terkondisikan pada jalur arah. Nah gitu, sekali lagi seperti air condition ini, mungkin bagi orang yang dari lingkungan yang dingin, dia senang dengan dingin. Tapi kita bagi yang tidak, kita tidak bisa. Itu sebabnya kita tahu bahwa butuh remote control untuk menurunkannya atau menaikkannya supaya sesuai. Nah, hal seperti ini kadang tidak dipahami oleh orang percaya. Yang penting saya Kristen. Yang penting saya Kristen. Yang penting saya beribadah. Yang penting saya melakukan apa yang menjadi rutinitas atau tanda kutip tuntutan iman sebagai orang percaya. No, saudara. Kita harus menggunakan tools dengan baik. Sama seperti remote control AC ini. Walau ada remote-nya, kalau nggak digunakan, maka nggak ada gunanya. Siapapun yang pegang, kalau nggak dipencet nggak berubah. Begitu loh. Nah oleh sebab itu kita harus paham bahwa ada tools, ada alat, ada perangkat di sekeliling kita yang tanda kutip sengaja dihadirkan oleh Tuhan untuk menolong kita tetap ada pada jalur Tuhan. Itu sebabnya ada gereja, katakan ada gereja. Gereja menjadi sebuah komunitas yang dihadirkan Tuhan untuk menolong orang percaya berjalan pada jalurnya Allah. Ada pemuritan seperti gereja ini adalah sebuah tools warisan Allah yang diberikan Tuhan bagi gereja ini untuk semua jemaat Tuhan kita dilatih imannya, dibangun imannya untuk boleh bertumbuh serupa segambar dengan Allah. Katakan amin. Nah oleh sebab itu tema kita tahun ini adalah benar-benar murid Kristus dan secara khusus bulan ini dan kita akan belajar bagaimana menjadi benar-benar murid Kristus yaitu dengan cara tetap dalam firman Tuhan. Katakan tetap dalam firman. Nah, itu tema kita hari ini. Kita akan lihat PowerPoint-nya. Tetap dalam firman. Ini akan menolong kita bersama-sama. Bilang kiri kanan dulu, tetap dalam firman. Oke, bilang kiri kanan. Sekali lagi, engkau suka dalam firman? Saya berharap setelah mendengar khotbah ini, saudara akan mempunyai sebuah kesukaan yang baru tentang firman Tuhan. Next. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yohanes 8 ayat 31 sampai 38. Saya sudah buat di sana supaya saudara tidak repot membuka Alkitab di handphone dan juga di belakang sana. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Stop. Kita punya kebiasaan baik, yaitu apa? Bangkit berdiri sambil baca firman Tuhan. Ayo sama-sama. Sambil menghormati firman Tuhan. Yuk 1, 2, dan 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Next. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari Bapamu. Silakan duduk. Next. Nah slide firman Tuhan ini akan menolong kita. Mengapa kita perlu tetap dalam firman, apa manfaatnya dan bagaimana ini bisa terjadi. Karena ini penting, jadi kita harus jawab 3 pertanyaan ini. Mengapa kita perlu tetap dalam firman? Apa manfaatnya kalau saya tetap dalam firman dan bagaimana ini bisa terjadi? Coba kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan. Saudara, hari-hari ini beredar banyak hal yang bisa menggoncangkan iman orang percaya. Seperti slide itu tunjukkan tadi. Kita tahu bahwa firman adalah dasar kehidupan. Bagi orang percaya dia akan tetap langsung berkata, yes, amin. Tapi ada sebagian orang yang meragukan tentang isi Alkitab firman Tuhan.
Ada orang yang meragukan otoritas firman Tuhan. Ada orang yang berkata Alkitab sudah dipalsukan. Sekalipun mereka, kalau bilang palsu mana aslinya, kan begitu ya. Mereka nggak bisa tunjukin aslinya, hanya tunjukin palsunya, silih palsu. Mereka tidak percaya pada otoritas firman. Mereka berkata firman adalah perkataan manusia. Sama seperti orang lain yang sanggup mengajarkan hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Dan sama firman Tuhan adalah seperti perkataan manusia. Perkataan seorang nabi. Nabi kan manusia. Tuhannya orang Kristen kan manusia. Dan oleh sebab itu orang-orang berkata firman Tuhan juga tidak relevan hari ini. Firman Tuhan tidak bisa menjawab kebutuhan hari-hari ini. Kita tahu sama-sama sedang ada marak di sosial media namanya Kristen progresif. Orang-orang yang berusaha membawa firman Tuhan kepada kekinian. Enggak salah dengan kekinian, tetapi dengan kekinian menjadi hilang dari makna aslinya, itu penyesatan. Itulah ya. Banyak orang-orang yang berkata tentang Kristen progresif itu dan hari ini banyak dibahas. Orang-orang yang berpikir bahwa tidak perlu bercerita tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yang berusaha mengurangi kadar firman Tuhan. Yang berusaha membuat standar firman Tuhan menjadi lebih rendah. No. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, akan banyak hari-hari ini diskusi, tanya jawab. Ada orang yang berusaha menyerang iman saudara. Dia bertanya, buktikan Yesus itu Tuhan. Lihat ada dalam Alkitab. Pernahkah Yesus berkata bahwa dia Tuhan, sembahlah aku? Tanya dia kembali, Bapak sudah baca Alkitab belum? Nah, kalau belum jangan tanya saya, gitu loh. Kalau Bapak sudah baca dan tidak temukan, baru tanya saya. Atau Bapak temukan gak di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Saudara, dengar baik-baik, orang-orang berusaha memutarbalikkan Alkitab. Orang-orang berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Dia berkata bahwa Yesus berpuasa. Coba, penganut agama apa yang berpuasa? Coba, Yesus disunat. Penganut agama apa yang disunat? Saudara dengar baik-baik. Yesus tidak makan daging babi. Agama apa yang tidak makan daging babi? Saudara dengar baik-baik. Mereka lupa bahwa Yesus tidak datang untuk membangun agama. Mereka lupa. Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan agama. Katakan amin. Itulah kalau baca firman Tuhan tidak lengkap. Itulah kalau menghampiri firman Tuhan dengan sebuah motivasi yang salah, sebuah motivasi yang jahat. Saudara, oleh sebab itu dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, siap tidak siap kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Kita perlu dibangun di atas dasar firman Tuhan. Karena dasar firman Tuhan adalah dasar yang tidak tergoncangkan. Pemazmur berkata, apabila dasarnya digoncangkan, apa yang bisa dibuat oleh orang benar itu? Dengar, sekalipun saudara dan saya adalah orang benar karena dibenarkan oleh Allah, telah diampuni dosanya, telah ditebus oleh Yesus Kristus dan Roh Allah dalam diri kita. Tapi kalau dasar, katakan sama-sama dasar, kalau pondasi hidup kita tidak di atas firman, kita akan gagal. Kita akan gagal. Apapun yang akan kita bangun di atas dasar yang rapuh akan hancur. Akan hancur. Sebelum lanjut firman Tuhan, kami melayani di Palu. Dan melihat daerah-daerah di mana daerah itu hari ini menjadi kosong. Sebelumnya perumahan, ada ratusan, ada ribuan orang tinggal di situ. Sekarang itu menjadi tanah kosong. Tidak diizinkan orang membangun apapun di atasnya. Mengapa? Karena tanah itu dasarnya tidak stabil. Tanah itu dasarnya tidak kuat. Oleh sebab itu pemerintah berkata jangan bangun apapun di sini. Kalau sesuatu dibangun di sini akan hancur dan mengakibatkan kematian, kecelakaan, akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu jangan dibangun. Saudara dengar baik-baik. Pemerintah atau orang-orang yang tidak baca Alkitab tahu bahwa tanpa dasar yang tidak kuat tidak bisa membangun sesuatu. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan sebagai dasar yang kuat. Katakan firman Tuhan sebagai dasar yang kuat.
Kalau engkau bangun pelayananmu bukan di atas dasar firman, maka kita akan hancur. Bangun rumah tangga bukan di atas dasar firman. Karena dia cowok ganteng, banyak uang. Karena dia cewek cantik, masa depan terjamin. Luar biasa. Kita menikah, hancur tuh rumah tangga. Kita lihat bisnis, lagi marak jualan ini, kita jualan yuk. Kita tinggalkan ini. Kita pindah jualannya, kita bikin ini. Tidak berdasarkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Hancur. Ikut bisnis ini aja, cepat kaya. Kasih uang sekian, nanti tambah sekian. Ayo ikut sama-sama ini, saya terbukti sudah. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. 3-4 bulan kemudian kita bakalan rugi, dicuri, ditipu. Dengar baik-baik. Firman adalah dasar yang teguh, amin. Itu sebabnya selain firman Tuhan dasar yang teguh, hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya tanda kutip. Sekalipun Kristen belum tentu hidup dalam firman. Kita mau supaya firman itu menguasai hidup kita. Dan ini menariknya, katakan menarik. Kita tidak perlu langsung harus tahu semuanya sekaligus pada saat yang bersamaan. Karena apa? Roh Kudus yang akan mengajar kita. Katakan amin. Ada hal di mana kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Tetapi ketidakmengertian kita menjadi starting point yang baik di mana Roh Kudus akan mengajar kita. Tidak mengerti belum tentu berarti bodoh. Tidak mengerti belum tentu artinya tidak beriman. Tidak mengerti artinya apa? Mau belajar lebih baik lagi. Karena kita adalah seorang murid. Murid adalah seorang pembelajar. Katakan amin. Coba kita lihat firman Tuhan ini. Saudara, menarik sekali. Mengapa? Karena ini keadaan manusia pada akhir zaman. Dan ini sudah terjadi. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Lanjut lagi. Tidak tahu mengasihi. Terus tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Stop dulu saudara, ini gak enak memang. Saya tanya saudara, ini sedang terjadi tidak? Terjadi ya, bahkan kita lihat di televisi ini terjadi. Ada anak tanda kutip maaf, bunuh orang tuanya, Tuhan Yesus. Ada orang tidak mau mengampuni, sampai dendam, bunuh orang lain, gitu ya, nggak peduli soal Tuhan, apalagi sombong, Tuhan, gitu loh ya. Ada sebuah foto orang video pergi ke ATM, sampai lama orang antri karena apa? Dia pergi ke ATM hanya untuk tunjukkan orang berapa saldonya. Aduh, terus udah ada saldonya, dia pura-pura geser gini, dia bisa dibesarin nggak ini ya monitornya? Menyombongkan diri, ya, dia menyombongkan diri, ya. Handphonenya keren, merek sekian, ya, Agus Pon bukan iPhone, ya, padahal nggak ada pulsanya saudara. Saudara sombong, juara sombong, ada orang seperti itu. Saudara ini sudah terjadi, katakan sudah terjadi. Saudara semua yang terjadi ini itu tanda kutip. Karena atau semua yang terjadi ini bertentangan dengan firman, tapi ini fakta kehidupan. Yuk kita baca lagi, lanjut. Apa yang sedang terjadi? Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan yang tadi. Ayat yang keempat. Suka apa? Mengkhianat. Coba lihat kiri kanan, ada wajah-wajah pengkhianat di sini. Nggak ada saudara. Aduh, saudara suka nggak dikhianati? Tidak berpikir panjang, berlaga. Tahu orang Makassar ngerti ini, sota. Ya. Lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu dibanding menuruti Allah. Kita tahu hal ini. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Kenapa saudara? Mereka beribadah. Terserah mau agama apapun. Mereka lakukan ritual ibadahnya, tetapi ibadah itu tidak mengubah hidup mereka. Ritual itu hanya sebuah kebiasaan untuk isi absen, mengisi tuntutan masyarakat atau orang lain.
Aku datang ibadah karena disuruh orang tua. Aku datang ibadah karena disuruh diajak pacarku. Aku datang ibadah karena diajak temanku. Tidak enak tahu, terus diajak aja. Saya sudah diajak makan ini segala macam. Terus diajak ibadah, masuk saya tidak datang. Gitu loh. Jadi kenapa kau nggak datang hari ini? Kan kau udah lama tidak ajak makan. Jadi saya tidak ibadah. Saudara dengar baik-baik. Kacau ini dunia. Saudara lihat lagi. Ini fakta. Kembali lagi lihat, dikatakan di sana. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah dan syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Akhirnya apa? Orang-orang ini menyesatkan, memakai perkataan tanda kutip, mengatasnamakan Allah untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah imannya. Itu sebabnya saudara yang lemah imanmu, engkau akan diadu domba, kita akan dimanfaatkan, kita akan dijebak, kita akan masuk ke dalam perangkap yang bisa merusak, merugikan hidup kita. Orang-orang seperti ini, itu sebabnya kita butuh firman yang menguatkan kita, katakan amin. Sama dikatakan di sana, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada seperti ini. Diajar tapi enggak mengenal kebenaran. Karena apa? Karena dalam hatinya memang tidak mau untuk mengenal kebenaran. Diajar A, protes B itu. Diajar C, bukan C itu, D itu. Semua dia punya pertentangan dalam hatinya. Dia enggak mau mengenal kebenaran. Dia selalu punya namanya roh spiritualization. Curiga selalu. Bapak itu pendeta itu, Bapak itu khotbah itu, jangan-jangan mau sindir saya itu. Kenapa ini dikirim renungan firman Tuhan, nyindir saya ini. Semuanya kita merasa, saudara karena apa? Spirit ini ada. Karena apa? Tidak mau mengenal kebenaran. Memang dasar dia tidak mau. Itu sebabnya nanti kita akan belajar sebuah hal yang unik dan asik dari firman Tuhan. Yang mengubah, oh Tuhan, saya sepertinya tidak sedang pada jalurnya Allah. Coba kita lihat. Lanjut lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka apa? Bobrok dan iman mereka menjadi tidak tahan uji. Maaf kita nggak punya banyak waktu untuk bahas Yanes dan Yambres. Tapi ini dengar baik-baik. Orang yang tidak mengenal kebenaran akhirnya apa? Bobrok akalnya. Maaf. Jahat, picik. Otaknya menjadi jahat, menjadi picik. Saudara dengar baik-baik. Perkataan ini keras, tapi ini terbukti. Di depan katakan yes, di belakang katakan no. Di depan manggut-manggut, di belakang merencanakan kejahatan. Ini orang-orang yang punya akal bobrok. Karena apa? Karena tidak dikuasai oleh firman Tuhan dan mereka tidak tahan uji. Yang terakhir dikatakan di situ, tetapi sudah pasti mereka tidak akan apa? Lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dengar baik-baik. Orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan mereka tidak akan maju. Maaf. Perkataan ini harus kita dengar mulai hari ini. Mulai kita tanam hari ini. Kalau engkau mau maju tetapi engkau maju dengan berada di luar firman atau berseberangan dengan Allah, tidak akan pernah maju. Bahkan berakhir dengan apa? Kebodohan yang dipertontonkan. Kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Karena apa? Tidak hidup sesuai dengan firman, tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berseberangan dengan Tuhan. Pikir hebat bisa melawan Tuhan. Oleh sebab itu dengar, kita perlu firman Tuhan. Bilang kiri kanan, kita perlu firman Tuhan. Next. Ini menarik. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah apa? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya membuat 3 hal di sini, coba next selanjutnya lihat. Pertama, sudah percaya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Saudara dengar baik-baik. Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus? Sudah Pak. Bagaimana saudara percaya? Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sudah atau belum? Satu kali ada seorang alumni lulusan sekolah teologi. Apakah kamu sudah percaya kepada Yesus? Sudah Pak. Apakah kamu sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, Bapak ini pertanyaan apa itu? Ya saya bilang pertanyaan sederhana. Ya sudahlah Pak, kapan? Ya tiap hari Pak saya undang Yesus masuk dalam hati. Loh kok tiap hari? Kalau tiap hari kamu undang Yesus masuk dalam hati, contoh. Kalau tiap hari kamu undang saya masuk dalam hatimu, berarti tiap hari saya keluar.
Maksudnya Pak? Iya kan tiap hari kamu undang. Kalau tiap hari kamu undang, berarti dia keluar lagi, baru kamu undang lagi. Keluar masuk. Dia mulai bingung. Oh iya ya? Lah iya dong. Kamu mau undang Yesus tinggal dalam hatimu atau untuk seterusnya atau sementara? Seterusnya Pak. Terus kenapa tiap hari undang Yesus? Saudara dengar baik-baik. Ada yang bilang, oh gitu ya Pak. Saya sudah percaya, baik kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, apakah kamu hidup sesuai dengan Kristus? Tentu Pak. Lalu saya tanya, kalau tentu, adakah hal-hal dalam hidupmu di mana kamu lebih banyak? Coba pikir, kalau sudah percaya kepada Kristus, berarti bergantung kepada Kristus, bersandar kepada Kristus, mengikuti kehendak Kristus. Saya tanya, kira-kira dalam kamu menggunakan waktu dalam hidupmu, lebih banyak sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak dirimu sendiri? Saudara dengar, itu harus ditanya. Makanya dengar baik-baik. Pertanyaan yang baik akan menuntun orang mendapat jawaban yang baik. Ya. Saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu pertanyaan. Tentang bagaimana Yesus bertanya. Dan semua pertanyaan Yesus luar biasa. Pertanyaan itu, Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi Yesus bertanya untuk mengarahkan orang lain. Oleh sebab itu kalau di gereja ini ada yang bertanya saudara, bukan untuk tes, menguji. Kita tes dulu, dia bisa tidak? Bukan, tapi untuk mengarahkan. Katakan mengarahkan. Yang kedua, sudah percaya atau belum? Lanjut dikatakan firman Tuhan di Yohanes pasal 8 tadi, yaitu apa? Tetap dalam firman. Next slide dikatakan, tetap dalam firman. Karena ada kecenderungan kita keluar dari firman. Betul. Apakah saya tetap dalam firman? Angkat kepala saudara. Jujur ada masa di mana kita keluar dari firman. Jujur, nanti kita akan bahas. Oleh sebab itu kenapa firman ini muncul? Karena dikatakan tetap. Nanti kita akan bahas apa itu tetap. Yang terakhir dikatakan tetap dalam firman. Apakah kita benar-benar murid Kristus? Katakan sama-sama, benar-benar. Saudara tahu benar-benar artinya? Benar-benar itu adalah sudah teruji. Bukan contoh, murid supaya ke saudara gampang kayak sekolah. Kamu benar murid di sekolah ini? Benar Bu. Coba lihat absennya. Tuhan Yesus, dalam 1 bulan sekolah hanya 2 kali. Selebihnya kamu di mana? Di kuburan. Jangan-jangan kamu murid di sekolah kuburan ini. Bukan di sekolah ini. Jadi saudara paham maksudnya? Benar-benar murid itu menunjukkan kualitas dan kuantitas. Katakan sama-sama, benar-benar murid Kristus. Sekali lagi, ikuti saya. Benar-benar murid Kristus menunjukkan sebuah kehidupan dengan kualitas dan kuantitas Kristus. Itu dia. Itu sebabnya didorong. Makanya saudara dengar baik-baik. Ada yang bertanya seperti ini. Pak, susah sekali jadi orang Kristen. Kalau mau kamu bikin susah memang. Tetapi kalau kamu rindu, Tuhan akan mampukan. Banyak sekali peraturannya, bukan peraturan. Tapi karena memang daging kita tidak mau diarahkan, maka kita berontak. Coba lihat next slide ini. Ini menarik. Karena kata tetap dalam bahasa Yunani artinya meno. Meno itu tinggal atau terus menerus, bisa istirahat, berdiam, menjadi satu. Kata inilah yang dipakai dalam Yohanes pasal 15. Tinggal di dalam firmanku dan firmanku di dalammu. Dan kita menjadi satu. Gitu loh. Kata meno. Bersatu dengan Tuhan. Jadi ketika tinggal dalam firman, saya menjadi satu dengan ketika menjadi satu dengan firman, firman lebih kuat, saya lebih lemah. Saya akan menjadi masuk kepada yang lebih kuat. Sehingga semua yang kuat ini menguasai hidup saya. Gitu loh. Menguasai. Ada banyak orang menjadi satu dengan firman Tuhan hanya untuk bagian yang dia mau. Yang tidak dia mau gak usah. Kita akan bahas ini di minggu-minggu selanjutnya. Next slide. Saudara, kalau tetap dalam firman dikatakan merdeka. Katakan sama-sama merdeka. Saudara mau merdeka, amin? Nah, bukan pertanyaan. Ini kontra. Ini perbandingannya. Kalau dalam firman akan merdeka. Kalau tidak
dalam firman. Lihat, tetap, sama-sama kata tetap. Yohanes pasal 8 itu ada 3 kata tetap. Tetap dalam firman, tetap jadi hamba dosa, tetap tinggal di dalam rumah atau di luar rumah. Jadi 3. Jadi dibagi, kalau engkau tetap dalam firman, merdeka. Tetapi kalau engkau tidak tetap dalam firman, engkau akan menjadi apa? Tetap jadi hamba dosa. Artinya apa? Meno dalam dosa, bersatu dengan dosa terus. Waduh Tuhan. Itu sebabnya orang tua stres, suami stres, istri stres. Karena apa? Tetap dalam dosa terus. Dan dikatakan selanjutnya tetap tinggal di luar rumah. Oke. Saudara tahu kalau apa bedanya tentang perkataan tinggal di luar rumah. Tinggal di luar rumah itu dari bahasa tentang hamba dan orang merdeka. Gitu loh. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang merdeka adalah orang yang tinggal bersama dengan orang tua atau tuannya. Tapi hamba itu tidak punya tempat tinggal. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kacau hidupnya. Tidak punya aturan. Tidak punya aturan. Susah diurus, susah diatur. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kita butuh firman Tuhan yang akan menolong kita punya adab, punya perilaku, punya kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Lanjut lagi. Lihat, yang menarik dari firman Tuhan ini, mereka ngomong seperti ini, ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Dengar baik-baik, ada kata keturunan, sama-sama katakan keturunan. Banyak orang percaya karena keturunan. Apa maksudnya? Bapakku Kristen, makanya aku Kristen. No. Itu secara daging ya. Tetapi secara rohani kita harus paham bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah keputusan. Katakan kiri kanan, menjadi pengikut Kristus keputusan. Tepuk pundaknya, tepuk pundaknya. Tepuk pundaknya supaya dia konsentrasi. Bilang konsentrasi. Konsentrasi. Mengikut Kristus itu adalah apa? Keputusan. Bukan karena keturunan. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa kau Kristen? Karena bapak mamaku Kristen. No. Kita tidak menjadi Kristen karena bapak mama kita Kristen. Kita menjadi awalnya iya karena lahir ikut agama orang tua sesuai dengan peraturan agama. Peraturan pemerintah. Tapi dengar baik-baik. Kalau imanmu karena keturunan, kita menjadi Kristen karena orang tua kita Kristen, maka iman kita akan rapuh. Dengan mudah kita akan dibelokkan, kita akan mudah terkontaminasi, tercemar, kita akan mudah tergerus, kita akan mudah hilang. Karena apa? Keturunan. Makanya lihat, ada papa dan mama hidup mengasihi Tuhan, ketika papa mamanya meninggal, anaknya berantakan. Itu konteks karena dia melihat imannya itu keturunan. Itu sebabnya orang tua kita yang punya keturunan, didiklah anak kita bahwa mereka harus berdiri dalam iman mereka sendiri, bukan karena orang tuanya. Itu yang diajarkan perjanjian lama. Seorang anak akan dibenarkan di hadapan Allah bukan karena bapaknya, tetapi karena anak itu melakukan kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada ikut iman orang tua. Kita hanya ikut iman Yesus, katakan amin. Itu sebabnya jangan bilang gini, bapak mamaku gak sungguh-sungguh, bapak mamaku tidak senang melayani Tuhan, maka aku pun tidak mau melayani Tuhan. Bapak mamaku tidak senang ke gereja, tidak senang hal-hal rohani, maka aku pun tidak senang dengan hal-hal rohani, tidak suka pelayanan, tidak suka gereja. No, itu kebohongan, penyesatan dilakukan oleh iblis. Karena apa? Itu lihat, pada zaman Yesus itu sudah ada. Itu sebabnya, jangan mau kau terlalu sungguh-sungguh. Gitu loh. Bapak mamamu dulu tidak terlalu sungguh-sungguh. Kau ini, kala-kala ahli Taurat. Saudara, kita diledekin seperti khotbah minggu lalu. Ada yang berusaha mencuri penyembahan kita kepada Allah dengan perkataan-perkataan itu. Dengar baik-baik. No. Bukan. Saudara harus tegas. Bukan soal keturunan, tapi soal iman kepada Tuhan. Gitu loh. Itu sebabnya dua-dua ini disasar. Orang tua yang punya keturunan, ajar anak kita untuk memiliki iman yang kuat kepada Allah. Kita sebagai anak berdiri, kau imanmu sudah dituntun oleh orang tua. Saya meninggalkan kampung halaman, saudara tahu apa yang saya bawa dari kampung halaman saya? Bapak saya dia datang sama mama saya, dia bilang, "Nak, kau jauh dari kami. Naik bus 3 hari jauh, 3 malam jauhnya." Dia bilang, "Papa dan mama gak selalu ada bersamamu. Ini Alkitab.
Dia nggak kasih handphone. Dia kasih Alkitab. Baca ya, karena papa dan mama tidak selalu ada padamu, tapi Tuhan selalu ada padamu. Saudara lihat, papa mama saya sangat sederhana. Saya bersyukur dibesarkan dalam keluarga yang mendorong supaya anak-anaknya beriman kepada Kristus. Dan saya tidak menyalahkan orang tua saya kalau mereka tidak melayani Tuhan, tidak. Mungkin sampai segitu mereka perjalanan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan sediakan yang lebih baik, katakan amin. Lanjut lagi. Dan mereka nggak sadar bahwa mereka diperbudak. Dibilang apa? Kami hamba, kami bukan budak. Saudara, banyak orang diperhamba hari ini. Banyak orang diperhamba dengan handphone. Nah, coba lihat handphone saudara, coba lihat handphonemu. Coba lihat kiri kananmu, tanya, kau diperbudak dengan handphone nggak? Saya tanya. Gitu loh. Hari-hari ini, bangun. Bukan selamat pagi Tuhan. Kalau bangun, selamat pagi Indonesia. Apa kabar? Itu langsung. Sudah diperbudak. Itu loh. Diperbudak. Nggak bisa hilang handphonenya. Langsung, kalau nggak ada handphone, gelisah, ketakutan, mana? Nyawanya seakan-akan di handphone itu. Diperbudak oleh uang. Kalau nggak ada uang, gatal nih, Tuhan Yesus. Waktu saya kuliah, saudara, saya mau kasih tahu saudara, tahun 1997 waktu saya kuliah, uang bulanan saya 1 bulan 30 hari, itu 200.000 saudara. Masa? Lah iya kan waktu itu masih murah memang. Nasi goreng aja masih dapat 1.200 gitu loh. Tapi saudara dengar baik-baik, saya 200.000, teman saya namanya Robert. Siapa namanya? Robert. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia datang. Bet, kenapa wajahmu? Ini sama-sama orang Kristen. Kami ikut di persekutuan. Kenapa wajahmu? Gus, ini kan udah tanggal 20, kenapa? Kenapa stres begitu? Nggak ada uang kah untuk makan? Nanti saya sama di rumah saya. Bukan. Uangku tinggal 500.000. Saudara, uangnya tinggal 500.000 tanggal 20. Dia sudah stres. Saya tanggal 1 uang saya 200.000. Kenapa enggak stres? Karena dia diperbudak oleh uang. Kalau enggak ada uang, enggak bisa. Mama, kirim dulu uang I love you. Uang 21, uang lending. Apa itu orang tua pikir? Anakku punya ekstrakurikuler banyak sekali. Ditipu orang tua. Kita diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh keberhasilan, kesuksesan. Kalau saya orang tepuk tangan, mantap. Kita haus dengan pujian. Kita diperbudak oleh apa yang memperbudak saudara? Hobi. Ada orang rela, tidak makan. Dia diajak puasa untuk pelayanan, gak bisa. Tapi dia bisa puasa demi beli yang namanya spray dan juga gorden Hello Kitty yang mahal. Karena memang dia hobi Hello Kitty. Ada orang persekutuan kami itu, hobinya itu Dalmatian. Yang bintik-bintik itu. Sampai waktu saya ke rumahnya itu, saya pusing saudara, polkadot semua. Karena saya lihat semua, hitam putih, semuanya. Spray, gorden, laptop, mouse-nya, semuanya. Hanya lantainya enggak hitam putih, karena apa? Dimarahin sama bapak kos. Semuanya saya bilang, Tuhan Yesus. Baik, saudara diperbudak apa? Orang berpikir itu kesenangan. Hati-hati kalau kesenangan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Itu artinya kita sedang diperbudak. Terakhir. Pelayanan juga bisa memperbudak kita. Gila pelayanan. Harus tampil. Harus saya. Gak boleh yang lain. Hati-hati. Gila. Pengkhotbah. Gatal mulutnya kalau tidak khotbah. Tidak. No. Kalau saya yang nyanyi lebih hebat dari dia. Kalau saya main musik, harusnya tadi kunci minor itu seharusnya. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan yang memperbudakmu. Saudara, kalau saudara nggak datang di gereja, nggak ada yang kasih tahu saudara apa yang memperbudak saudara. Kita anggap itu sebagai sebuah apa? Hobi, kesukaan. Saya nggak rugikan orang, nggak merusak orang lain. Dengan hobiku ini, aku tidak tidak merusak hidup orang lain, tidak mencelakakan. Aku tidak mencuri darimu. So what? Gitu loh, hati-hati. Itu penyesatan. Next. Saudara,
Yohanes 8 ayat 40 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Dengar baik-baik. Firman itu membongkar motivasi. Lihat. Waktu Yesus mengatakan kebenaran, mereka jadi tersinggung. Dan mereka membunuh Yesus. Dengar baik-baik. Ada orang-orang yang tersinggung ketika firman disampaikan. Dan bisa jadi dia tersinggung karena apa? Firman itu. Karena kita tahu sama-sama firman itu seperti apa? Pedang. Itu kata kitab Ibrani berkata. Firman itu disampaikan menusuk begitu dalam. Sakit. Dan dia tidak mau bertobat. Ketika ditusuk oleh firman Tuhan dia tidak mau bertobat. Dia balik lawan. Makanya dia mau bunuh Yesus. Banyak orang tidak siap ditegur oleh firman. Karena firman itu membongkar hidup kita. Oleh sebab itu, dengar. Kita harus bedakan. Karena dikatakan firman ini adalah kebenaran yang dari Tuhan. Memang ada orang menyampaikan firman Tuhan dengan motivasi yang tidak baik. Mereka menyatakan firman Tuhan dengan motivasi yang salah. Mereka mengatakan firman Tuhan untuk menguntungkan diri mereka. Itu sebabnya saudara, kita perlu secara pribadi untuk menggali firman Tuhan. Ya, dengar. Kalau ketika karena firman Tuhan disampaikan dan kau marah berbalik, maka apa yang terjadi? Kita perlu cross check, ada apa di hati kita. Lanjut. Firman ini memberi pengertian, katakan memberi pengertian. Dikatakan apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Dengar, itu sebabnya orang, kenapa kamu bisa dengar suara Tuhan ya, saya enggak bisa. Karena apa? Enggak baca firman Tuhan. Kalau saudara kita terbiasa baca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita akan ngerti kehendak Allah. Kita akan tahu ini ya, ini tidak. Karena apa? Ada firman yang memagari. Katakan amin. Itu firman saudara, firman. Terakhir, ini menarik sekali. Firman itu menguji kepercayaan, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Karena apa? Kebenaran yang mereka pegang, mereka udah pegang nih. Padahal Yesus datang bilang, bukan itu kebenarannya. Kebenaran yang kamu pegang Taurat dan aku datang menyelesaikannya. Ini kebenaran yang lebih besar. Waktu diberikan dia gak mau. Gitu loh. Dia gak mau. Saudara, ada sebuah strategi bagaimana menangkap yang namanya monyet. Saudara pernah dengar strategi itu? Yaitu membuat sebuah perangkap seperti entahkah yang namanya lobang seperti itu terbuat dari kayu kah atau terbuat dari besi kah, dan di dalamnya ada sebuah makanan. Dan makanan ini, lobangnya itu harus muat tangan monyetnya. Dan di dalamnya ini ada sebuah makanan yang disukai oleh monyet, di mana makanan ini lebih besar dari lobangnya. Apa yang dilakukan oleh monyet? Dia akan masukkan tangannya, ambil makanan itu. Dan dia mau lepas gini, gak mau. Karena apa? Karena makanannya lebih besar dari lobang itu. Dia gak mau. Bagaimana supaya monyet itu bisa lepas? Dia harus lepaskan makanannya. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang ketika diberikan kebenaran firman Tuhan, dia udah punya kebenaran sendiri. Tidak. Pokoknya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Mau setengah mati kita bicara sama dia sampai ayam berkokok, saudara. Dia tidak akan mau. Karena apa? Dia tidak mau lepaskan kebenarannya. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Hati-hati, katakan hati-hati. Karena apa? Orang-orang ini adalah orang beragama. Orang beragama. Yuk kita bongkar lebih jauh lagi. Ini menarik. Oleh sebab itu, ini lanjut aja. Firman itu mengubah sifat alami sama dengan yang sebelumnya. Lanjut aja. Firman itu harus jatuh di tanah yang subur. Tiap hari kita harus cross check. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita model pinggir jalan? Saudara, kalau baca kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 8, tanah pinggir jalan itu ketika ditabur, maka apa yang terjadi? Burung akan langsung ambil. Iblis akan ambil langsung firman-Nya. Gitu loh. Apakah hatimu berbatu? Berbatu, tidak punya dasar. Coba tanya kiri kananmu, ada batu enggak? Bukan batu ginjal, bukan saudara.
Tanahnya, tanah berbatu nggak punya dasar, tumbuh sebentar langsung apa? Layu. Atau semak duri, woi tumbuh firmannya mantap, mantap. Tapi apa yang terjadi? Ada tekanan dunia, semak duri, belukar dan segala macam membuat firman tidak bertumbuh, cetek terus. Kita mau yang baik, katakan tanah yang baik. Tos kiri kanan katakan tanah yang baik. Oke ya. Kita baca Markus 4 ayat 8, 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang berapa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita pasti mau ini. Tuhan aku mau berlipat-lipat lah pokoknya. Tapi kita hanya mau hasil, kita nggak mau tanahnya disuburkan. Saudara tahu nggak tanah yang subur, tanah yang baik itu? Kita semua ini familiar dengan pertanian. Oh ada tante di sana, ini tante ini tangan dingin. Semua yang dia tanam subur, dia olah tanah dengan baik. Bagaimana caranya? Dicangkul saudara kalau tanah itu bicara, jangan cangkul saya, aduh. Dicangkul tanahnya, bukan dicangkul, dibalikan, balikan. Habis itu dikasih pupuk, bau. Betul kalau tanah itu bisa bicara, bau. Jangan disiram lagi, kemarin sudah mandi. Apa ini kok asin-asin rasanya? Saudara, tanah itu akan protes. Diinjak-injak, dipindahkan ke sana, digemburkan. Jangan pisahkan aku dengan tanah itu. Saudara dengar baik-baik, gak mudah jadi tanah yang subur, gak mudah. Tapi mau enggak? Itu loh. Kalau mau ya hasilnya itu. 2 bagian terakhir. Bukan 2 slide maksudnya. Yuk kita baca. Dikatakan bukan keadaan manusia pada akhir zaman ini ya. Tapi baca 2 Timotius 3 ayat 16. Kita buka Alkitab dulu nanti biar dia edit, bukan itu judulnya. Yuk sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba next. Saudara dikatakan firman itu diilhamkan Allah, katakan diilhamkan. Bahasa Inggris katanya diinspirasi. Dengar baik-baik, ini terlalu lemah terjemahannya. Kata diilhamkan itu bahasa Yunaninya adalah theopneustos. Dari 2 kata, yaitu apa? Theos, yaitu Tuhan. Yang kedua, neustos, pneuma, breath, yaitu apa? Nafas. Klik lagi. Dikatakan bahwa artinya firman itu apa? Dihembuskan oleh Allah sendiri. Jadi karena dihembuskan oleh Allah sendiri, maka itu produk dari Allah. Coba semua bernapas, coba hembuskan sesuatu. Saya tanya, apakah yang keluar dari mulutmu itu keluar dari mulut orang lain? Jadi dari mana keluarnya? Dari dalam diri sendiri. Nah sama, neustos itu artinya apa? Firman itu dihembuskan oleh Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu produk Allah, bukan produk manusia. Sehingga kalau itu produk Allah, gak bisa dikopi. Gak bisa diselewengkan. Nah ini orang gak ngerti. Gak bisa dipalsukan. Saudara bisa nggak palsukan nafas saudara dengan nafas orang lain? Nggak bisa saudara. Itu sebabnya kita belajar sama-sama. Dengar baik-baik, ini menarik. Oke, angkat kepala saudara. Kalau saudara faham firman itu diilhamkan, yaitu nafas oleh Allah. Ini keren. Sepanjang Alkitab di kitab Mazmur banyak dikatakan dia menjadikan bumi dengan nafasnya. Itu Mazmur membuat dengan nafasnya. Pneumatos. Saudara dengar baik-baik, di dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan bumi ini dengan apa? Berfirman. Kenapa? Ini prosesnya yang diilhamkan. Karena apa? Allah itu mengilhamkan, itu berbicara tentang bernafas. Yang paling menarik adalah ketika Allah ciptakan manusia. Semua selesai, bahan bakunya dari tanah sudah selesai. Yang terakhir apa yang dilakukan Allah? Dia meniupkan nafasnya ke dalam siapa? Manusia itu, lalu manusia itu hidup. Oke, dengar baik-baik, pelan-pelan. Oke, tepuk dulu kiri kananmu, bilang, dengar baik-baik itu Pak Pendeta, bilang. Karena dengar ini akan mengubah seluruh hidupmu. Supaya gampang, Pak Rusmin maju sini, supaya saudara boleh faham ini.
Saudara boleh paham ini. Maaf, ini adalah contoh Adam di Kejadian pasal 3. Lihat ke depan. Adam diciptakan dari apa? Tanah, dan dia mati. Pura-pura mati, tutup mata. Oke ya, mati, belum hidup. Kapan dia hidup? Ketika apa? Ditiupkan, dihembuskan nafas oleh Allah. Dengar baik-baik. Nafas Allah itu adalah dia sendiri dan itu adalah firman sendiri. Oke, dengar baik-baik. Nangkap ya? Nafas Allah adalah perkataan Allah, adalah firman itu sendiri. Amin. Jadi benda mati, tanah ini menjadi hidup karena apa? Perkataan, nafas Allah, firman Allah masuk. Langsung hidup. Jadi dengar, prototipe ini ada karena firman. Jadi kalau prototipe ini tidak hidup sesuai dengan firman, artinya apa? Sedang menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan kehendak pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mati. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia berkata kepada iblis, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari apa? Firman. Karena ini Adam. So dengar baik-baik. Hidup kita tanpa firman mati sebenarnya. Makanya dengar baik-baik. Waktu firman Tuhan dibagikan, akan ada namanya roh WC memanggil. Marilah kepadaku hai engkau yang kebelet pipis sakit perut. Akan ada roh sosial media memanggil. Tut, 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 bunyi sehingga saudara baca tidak mendengar firman Tuhan tapi lihat handphone. Coba lihat kiri kanan, melihat handphone enggak? Tegur dia, bilang dengar firman, jangan lihat handphone. Ya. Sekarang tegur lebih kuat. Dengar firman, jangan lihat handphone terus. Gitu loh. Saudara karena apa? Ya itu tadi. Karena dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hidup karena apa? Firman. Dan iblis berusaha membuat saudara dan saya tidak hidup dengan firman. Nafas yang palsu diberikan. Semua yang palsu. Sehingga hidup yang palsu yang muncul. Itu sebabnya iblis berusaha membuat engkau lari dari firman. Itu sebabnya iblis membuat kita enggak suka dengan firman. Karena dia tahu bahwa manusia serupa segambar dengan Allah. Manusia itu full potensi oleh firman Tuhan. Iblis sudah enggak punya itu lagi. Dia marah. Iblis marah. Karena apa? Kenapa manusia yang dari tanah itu yang akhirnya menyembahmu menjadi serupa dengan engkau? Kenapa bukan aku? Iblis marah karena firman tinggal dalam diri manusia. Iblis marah. Makanya apa yang terjadi waktu Yohanes 1 ayat 1 Yesus berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Manusia itu adalah siapa? Yesus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Iblis berusaha bunuh Yesus ketika datang di muka bumi ini. Dia berusaha. Itu sebabnya kalau saudara percaya pada Yesus, ada banyak hal konspirasi yang dibuat oleh iblis untuk membuat engkau mati secara rohani. Supaya firman itu mati dalam hidupmu. Dia bisa ketika gagal, dia buat kita khawatir, ragu. Dia buat kita tidak suka dengan firman supaya saudara mati. Dia buat engkau gak usah pergi ke gereja, gak usah berdoa, gak usah ikut baca Alkitab. Atau boleh ikut baca Alkitab tapi di kitab keluaran aja, gak usah keluar-keluar. Di situ aja terus. Saudara karena apa? Iblis rancang supaya kita mati. Karena itulah tujuan iblis, dia goda Adam dan Hawa. Karena iblis tahu kalau engkau langgar perintah Allah kau akan mati. Iblis tunggu tanggal matimu. Itu sebabnya dia buat kita tidak suka dengan firman. Dengar anak-anak muda, ini yang terjadi. Kami orang tua, dulu kalau ke gereja bawa Alkitab begini saudara, bangga sekali. Sekarang anak muda jangankan bawa Alkitab. Ke gereja pun gak mau. Karena mereka pikir apa itu gereja, oldies. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Iblis berusaha membuatmu, menipu engkau dengan cara demikian. Dia berusaha curi hidup yang sejati dari firman yang telah Tuhan taruh dalam hati kita. Katakan dihembuskan oleh Allah. Silakan. Saudara dengar. Itu sebabnya kita penting sebagai murid belajar ini. Kau bisa kehilangan banyak hal tapi jangan kehilangan firman. Katakan amin. Lanjut lagi. 2 hal lagi. Dari firman ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Lanjut. 1 dikatakan tadi diilhamkan oleh Allah. Yang kedua itu sangat bermanfaat. Katakan sangat bermanfaat. Wah, dia apa? Mengajar. Katakan mengajar.
Makanya saudara dengar baik-baik, hampiri firman Tuhan sebagai orang yang mau belajar. Jangan sebagai orang yang saya sudah tahu semuanya, nggak perlulah, saya lebih hebat dari dia. No, dengar baik-baik, rendahkan hati belajar. Rendahkan hati belajar. Rendahkan hati. Saudara, saya walaupun punya gelar sampai master teologi, satu kali saya datang diperlengkapi sama orang lulus STH. Waktu saya datang di sana saya diam, dia ngajar. Tiba-tiba dia baca semua nama siswanya. Dia baca nama saya. Siapa suruh bikin nama mahasiswa, nama peserta, nama lengkap. Waktu saya buat nama lengkap, saya bilang enggak usah nama saja. Waktu dibuat nama lengkap, dia jadi malu. Kenapa malu? Saya gelarnya lebih rendah dari Bapak. Dia tidak, Bapak ajar saja. Bapak belajar saja. Saya duduk, saya ikut, dia ajar segala macam. Ada hal yang baik saya pelajari, saya tulis. Sudah selesai perlengkapan itu saya tunjukkan, ini Pak yang saya dapatkan tadi. Terima kasih Pak sudah mengajar saya. Dia senang sekali, dia senang sekali, dia senang sekali. Saudara dengar baik-baik, belajar hanya akan bisa berhasil kalau kita rendah hati. Firman akan berhasil dalam hidup kita kalau kita rendah hati terima firman. Dikatakan mengajar, apalagi dikatakan tadi sana, menyatakan kesalahan. Oh tidak, saya yang benar, kau yang salah. Datang pada firman. Firman itu tidak berubah. Memperbaiki kelakuan, wah ya apa kelakuan kita, sejahat apapun, kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dididik, dibantu. Saudara bukan hanya gini, engkau salah, oke sekarang kau dibenarkan. Enggak hanya itu, tapi apa? Dididik, bertumbuh, ada progres terus menerus. Katakan terus menerus. Saya tanya sama saudara, kalau kau berhenti pendidikanmu sampai SD, apa yang terjadi? Kau akan sulit dalam banyak hal, betul? Sulit bekerjalah ini dan segala macam semuanya. Memang ada orang yang berhasil tanpa sekolah. Tapi dalam tanda kutip, bukan hanya itu. Maksudnya adalah pendidikan bukan hanya soal sekolah. Pendidikan kehidupan, secara khusus pendidikan firman Tuhan. Kalau kita berhenti, maka kita akan gagal. Terakhir dari 2 Timotius 3:16 ini, sekarang ayat 17. Dikatakan, firman itu memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu dari kata Yunani artios, artinya sempurna, kompeten. Saudara, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, kita jadi sempurna. Kita jadi kompeten, kita jadi orang yang hebat, orang yang sanggup, orang yang bisa. Kompetensinya luar biasa. Wow, keren kawan ini, gitu loh. Keren kawan ini, karena apa? Dia punya kompetensi. Oke, punya kompetensi. Apa yang kamu bisa? Firman Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi. Ke depan lewat firman Tuhan akan banyak perlengkapan-perlengkapan yang akan dibangun di dalam gereja ini. Oleh sebab itu semangat belajar, amin. Ini kata-kata penutup yang saya tulis. Lanjut. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Iblis akan berusaha membuat Anda keluar dari firman dengan berbagai cara. Betul. Iblis akan berusaha. Dia akan berusaha membuat engkau tidak percaya, membuat ragu, buat keluar dari firman. Dia akan berusaha. Saya tadi sudah tunjukkan siklus dia. Dia akan berusaha. Dan dia tidak akan berhenti berusaha sekalipun ini bulan puasa. Iblis tidak pernah puasa. Benar. Iblis tidak pernah berhenti. Itu yang dikatakan 1 Petrus. Dia akan berjalan keliling seperti apa? Singa yang mengaum. Dia akan terus mencari kesempatan. Dia akan buat. Gak berhasil hari ini, besok. Gak berhasil besok, lusa. Terus minggu depan, bulan depan. Berbagai cara. Dengan model uang dia gak jatuh. Dia tetap teguh pada firman Tuhan. Perempuan, laki-laki, selingkuhan. Dia tetap. Apa lagi ya? Sakit penyakit. Dia tetap kuat kepada Tuhan. Apa lagi? Iblis akan berusaha buat saudara untuk tidak percaya pada firman. Dia akan berusaha buat saudara, contoh, akhirnya apa? Mulai senang dengan filsuf, perkataan orang lain. Kita mulai hanya senang dengar khotbah, tidak punya renungkan firman Tuhan sendiri. Kita nggak punya keinginan untuk belajar sendiri. Kita maunya instan, orang lain khotbah kita dengar. No. Saya dengar khotbah orang lain, tetapi saya punya waktu untuk belajar sendiri. Saudara dengar baik-baik. Iblis akan gunakan berbagai cara. Slide terakhir. Tetapi Allah, ini dia buat. Adalah kehendak Allah agar hidup kita dipenuhi, digerakkan dan menghidupi firman. Saudara, ini kehendak Allah. Dia mau kita dipenuhi, digerakkan, dan kita menghidupi firman. Dengar, ini peperangan yang besar. Katakan peperangan yang besar. Kita hanya punya 2 pilihan. 1,
kita dipenuhi, digerakkan dan menghidupi firman. Atau yang kedua, kita dipenuhi, digerakkan dan digerakkan oleh iblis. Kita tadi punya dua. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Amin. Berdoa sama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami merenungkan firman Tuhan ini sebagai bukti bahwa kami belajar untuk tetap ada dalam firman. Terima kasih Bapa. Kami terbuka, selidiki hati kami. Apabila dari penyampaian firman Tuhan itu ada sesuatu yang Roh Kudus taruh, kami mau bertobat, kami mau berubah. Kami tidak mau supaya hidup kami dipenuhi oleh keinginan daging, dosa dunia ini, bahkan keinginan iblis. Engkaulah Tuhan, segalanya bagi kami. Sebab Engkau penulis kisah hidup kami, dan hidup kami ditulis berdasarkan firman-Mu. Engkau adalah firman. Engkau lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Kami berdoa, tolong kami mengerti hal itu Tuhan. Tolong kami mengerti bahwa firman Tuhan lebih baik, lebih manis dari tetesan madu. Tolong Tuhan, supaya sampai akhir hidup kami, sampai habis nafas kami tidak lepas dari firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian ini sambil mempersiapkan diri dengan perjamuan kudus. Karena hidup kami adalah hidup bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, berbicara kepadaku Tuhan. Kalau iblis selama ini berusaha mencurimu dari firman, berusaha menyelewengkan engkau, memperbudakmu, hari ini ambil keputusan tetap dalam firman supaya engkau merdeka. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Mari datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nulis kisah hidupku, pandang Yesus yang adalah firman, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Dengar kau memanggilku. Mari berikan hidup saudara untuk menjadi alat-Mu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan, emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi, sampai bumi. Sebab orang yang bergantung pada firman adalah orang yang bertahan pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya mengikut-Mu. Oh, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Katakan emas perak, haleluya. Emas perak dan permata. Saya undang Pak Yodan dan Pak Johnson untuk bantu pertemuan kudus. Yang dunia tawarkan, ku lepaskan semua.
Roti dan anggur akan dibagikan. Saudara ambil sama-sama. Emas, perak, dan permata, ini doa kami Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, melepaskan semuanya untukmu. Ku ikut kehendak-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai Tuhan, amin Tuhan. Nafas di hidupku mengikut-Mu, hal yang termulia ini hidupku bagi tawarkan, melepaskan semuanya untuk ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai di hidupku mengikut-Mu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Apakah masih ada yang belum terima hosti roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah mulai bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengambil perjamuan kudus. Kami percaya ini sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami dikembalikan kepada kehendak-Mu. Seperti Engkau Allah menginginkan perjamuan ini menjadi momen di mana kami mengingat kasih pengorbanan-Mu yang telah mati bagi semua orang yang berdosa, supaya kami mendapat pengampunan dosa, dan kami yang telah dibenarkan bisa menceritakan pengampunan dosa kepada banyak orang di luar sana. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah perjamuan kudus ini, kuduskan hidup kami, layakkan kami. Tuhan, berbicara kepada kami. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat hosti tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengangkat hosti di tangan kami di atas kepala kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah disalib terpecah-pecah bagi hidup kami, supaya kami bersatu dengan Tuhan, supaya kami meno dengan Tuhan. Kami berdoa saat kami menikmatinya, biar kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dengan penuh pengucapan syukur, mari makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Lalu berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya anggur ini melambangkan darah-Mu.
Dan cawan ini melambangkan perjanjian baru, perjanjian keselamatan. Seperti darah Kristus menyucikan, menguduskan, demikian itu terjadi bagi hidup kami. Dan bagi kota bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Darahmu menjadi perjanjian keselamatan bagi semua orang. Dan firman-Mu berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami yang menikmati keselamatan Tuhan, kamilah orang-orang yang akan menceritakan kematian Tuhan di salib keselamatan manusia. Mari kita minum dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Ambil waktu ini sebentar, berdoalah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang bersatu dengan firman Tuhan. Tinggal tetap dalam firman. Sehingga firman itu mengubahkan seluruh hidup kami. Firman-Mu berkuasa. Dan biarlah kami menjadi tanah yang subur. Sehingga firman itu berbuah. Berlipat ganda bagi kemuliaan Tuhan. Kami ambil keputusan hari ini. Untuk kami lebih mencintai firman Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Kami tidak mau ditipu oleh si iblis yang berusaha mencuri firman dari hidup kami. Kamilah orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Kamilah orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tuhan tolong kami. Supaya dengan demikian Tuhan memakai hidup kami. Menolong orang lain untuk mencintai firman-Mu juga. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan tetap dalam firman. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Seberapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan, angkat tangan, wah luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat satu pekan ke depan. Dipersilakan kepada multimedia. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Bersama dengan saya Angel. Saya Shaun. Kami akan membawakan News GKKD Makassar. Ikutin kami terus ya. Yang pertama, pada hari Jumat ada doa terobosan pada pukul 7 malam bertempat di GSP GKKD Makassar. Ditunggu kehadirannya ya. Berikutnya ada komsel area dari area Taman Andrea sampai Sudiang. Di sini adalah Pak Leo. Dari area Villa Mutiara dan sekitarnya ada Pak Johnson. Dari area Raja Wali dan sekitarnya biasanya adalah Pak Rusmin. Semangat bertumbuh ya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, janji iman, buah sulu, misi, dan persepuluhan, bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar atau melalui amplop yang sudah disediakan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari bertumbuh bersama Dan benar-benar menjadi murid Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa penyampaian warta yang hebat-hebat ya. Mungkin ada yang pertama kali datang pada hari ini, kami persilakan berdiri. Mungkin Bapak Ibu ada? Ya puji Tuhan ya luar biasa. Tetap berdiri Ibu Bapak, kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyapa jemaat Tuhan ya. Nanti ikuti kata-kata dari saya. Selamat datang di keluarga Allah. Mari bertumbuh benar-benar menjadi murid Kristus. Bisa ini ya? Oke, hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Mari bertumbuh benar-benar menjadi murid Kristus. Berikan salam buat jemaat Tuhan.
Berharap setelah ibadah jangan dulu pergi ya. Nanti ada rekan-rekan yang akan flow up. Ya, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Informasi tambahan, hari ini kita diberkati oleh adik kita, kakak kita Gisel ya, menyiapkan konsumsi bagi kita. Berikan tepuk tangan buat adik Gisel. Terima kasih buat adik Gisel yang sudah memberkati kita untuk menikmati konsumsi pada hari ini. Itu saja. Ada tambahan? Oke, tidak ada. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami minta kesediaan dari Pak Johnson. Doa syafaat dan doa persembahan Pak ya. Oke. Baik, shalom saudaraku. Ya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Ya, pokok doanya ada tertera di atas, di layar. Yang pertama berdoa bagi pertumbuhan gereja di Indonesia. Yang kedua berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga berdoa untuk ketenangan dan masa istirahat yang baik selama waktu libur dan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, yang keempat nanti doa persembahan. Ya, baik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh hadirat-Mu, oleh kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan bila kami terus tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapak, dan firman-Mu tetap tinggal di dalam kami ya Bapak. Dan sungguh Bapak hidup kami terus boleh untuk bersama-sama melayani Tuhan, untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat taburan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau terus memberkati Bapak Pendeta Agus Tuhan, untuk boleh lebih lagi Tuhan Kau pakai dengan luar biasa untuk boleh memperlengkapi kami di tempat ini Tuhan Yesus, dan boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini Kau utus Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak, pada hari ini Tuhan kami berdoa bagi pertumbuhan gereja di Indonesia Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Bapak, biar setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, pengenalan akan Engkau terus Bapak, mereka boleh alami dalam kehidupan mereka Tuhan Bapak, sehingga Tuhan gereja-Mu boleh menjadi dampak yang sungguh luar biasa atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu Tuhan Yesus. Gereja-Mu menjadi saksi-Mu atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih sehingga ke bangsa ini Bapak boleh mengalami Engkau, Bapak mengalami kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan atas bangsa ini ya Bapak lewat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat kesehatan dan kesejahteraan bangsa kami ya Bapak. Tuhan, sungguh Tuhan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sehat di dalam bukan hanya jasmani, mendengarkan sehat dalam hal rohani juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bela kesejahteraan bangsa ini terus Bapak boleh bertumbuh Bapak Tuhan lewat pemimpin kami yang Tuhan telah tetapkan Bapak untuk memimpin bangsa kami ke depan 5 tahun ke depan Tuhan Yesus. Kau pakai Bapak. Terima kasih buat presiden kami yang saat ini Tuhan Yesus yang boleh ada Bapak presiden kami beserta staf menteri semuanya Bapak, Kau memberkati mereka. Begitu juga dengan presiden kami yang akan datang Tuhan Yesus. Bapak, sungguh Tuhan Yesus itu semua karena berasal daripada Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapak, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang lebih besar, makmur, adil dan sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk ketenangan di masa liburan ini Tuhan Yesus. Bapak, sungguh kami percaya Bapak Tuhan, Bapak di masa liburan ini Tuhan kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau Bapak. Kami boleh beristirahat, kami boleh memulihkan tubuh jasmani kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, di mana kesempatan ini juga kami pakai untuk kami boleh terus memulihkan kehidupan rohani kami Tuhan, tetap berada tinggal di dalam hadirat-Mu Bapak, menaikkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga hati-Mu boleh disukakan lewat hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan terus Bapak ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Sungguh Bapak Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Kau memberkati kami Tuhan. Baik kami akan berlibur juga Tuhan, Kau berkati dalam perjalanan kami, sehingga Bapak libur kami Tuhan, Kau tetap memakai kami untuk kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang kami boleh temui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh ya Bapak, kebenaran firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu.
Bapak, di mana sebentar kami juga akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur kami Bapak, persembahan apapun itu Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu dan untuk dipakai menjadi pelebar kerajaan-Mu di kota ini dan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, berkati dengan beri berkali ganda. Terima kasih Bapak, dalam persembahan kami Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk memberi persembahan sama-sama katakan amin. Saya berikan sedikit duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Pak Johnson yang sudah berdoa cepat bagi kita semua. Saudara, ada hal yang baik Tuhan sedang kerjakan di gereja ini. Tuhan sedang membangkitkan para pendoa-pendoa cepat yang luar biasa. Saudara sepakat? Terima kasih Pak Johnson. Siap-siap saudara akan Tuhan pakai. Haleluya. Baik, sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Abang berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, sedang sebebangkit berdiri. Kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Abang berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji. Kami persilakan. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah Tuhan, sama-sama. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari berikan tepuk tangan kepada Allah kita, Allah yang telah bangkit memberi kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kami menutup ibadah hari ini, namun persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman tidak berakhir. Terima kasih, kami percaya Tuhan, ibadah ini berkenan bagimu. Dan kami pulang sebagai orang yang diberkati Tuhan dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua beban pergumulan hidup dan jemaat ini dalam tangan-Mu. Biar kami bertumbuh dalam iman kepada Allah. Dan biar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Injil kerajaan Allah terus diberitakan. Kasih pengampunan Tuhan terus disuarakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah.
Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, penyertaan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus menaungi kita senantiasa. Biarlah semua berkat Tuhan ini dipenuhkan atas hidup Bapak Ibu Saudara kita semua, supaya melalui berkat ini nama Tuhan dimuliakan dan Kristus disembah di antara bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.